Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 7. Ya, jumpa kembali dengan Pak Wawan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Pak Wawan akan tampilkan share tentang teks prosedur. Ya, sudah muncul di layar kalian. Ini ada PowerPoint bab 3 teks prosedur. Pada bab ini, tujuan pembelajaran yang akan kita kuasai adalah yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau memainkan sesuatu. Yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur. Yang ketiga, nanti ada struktur dan kebahasan teks prosedur. Dan yang terakhir, nanti ada menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Dalam bab 3 ini, dalam teks prosedur ini nanti kita akan bagi menjadi 4 pertemuan. Hari ini kita akan membahas pertemuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu secara urut dan lengkap. Tujuannya apa? Tujuan daripada teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jadi sekarang kita sudah tahu pengertian teks prosedur dan tujuannya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Apa sih ciri-ciri teks prosedur? Nah, dilihat dari isinya, teks prosedur itu memiliki 3 ciri. Yang pertama, teks prosedur itu adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, jadi isi daripada teks prosedur yang pertama adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Nah, jadi yang pertama tadi ada panduan langkah-langkah, yang kedua ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut. Alur atau urutan kegiatan itu dilakukan secara urut. Nah, kalau tidak urut namanya tips. Itu ciri isi daripada teks prosedur. Nah, sekarang kita lihat ciri teks prosedur dari segi kebahasaan. Nah, ini ada 4. Ini yang pertama, kalimat perintah. Karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi ciri teks prosedur dari segi bahasa yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Yang kedua adalah menggunakan kalimat saran dan larangan. Agar apa? Agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. Jadi ada saran dan ada juga larangan. Kemudian ciri yang ketiga, ada penggunaan kata dengan ukuran akurat. Penggunaan kata dengan ukuran akurat. Ukuran yang tepat. Contohnya apa? Contohnya adalah 1/4 tepung. Nah, jadi jelas ukurannya. Tepungnya jumlahnya 1/4 kilo. Kemudian 5 buah rimpang kunyit. Nah, kalau hanya rimpang kunyit itu tidak jelas, tapi harus ada 5 buah rimpang. Kemudian ciri yang keempat dari ciri kebahasaan adalah menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Saya ulangi, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contoh, rebus hingga menjadi bubur. Nah, tidak hanya rebus, tapi jelas, rebus hingga menjadi bubur. Lipat bagian ujung kanan sehingga berbentuk segitiga sama kaki. Kalau hanya lipat saja itu jelas, lipatnya seperti apa? Tidak jelas.
Tapi kalau lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki itu menjadi lebih jelas. Oke, berikutnya, berdasarkan kerumitannya, teks prosedur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Apa itu? Teks prosedur yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Kalau kalian membaca sebuah teks prosedur dan teks itu kok kalian mudah dalam memahami, langkahnya sedikit 2-4 langkah, nah itu namanya teks prosedur sederhana. Contohnya apa? Contohnya pada login Facebook. Kemudian yang kedua ini ada teks prosedur kompleks. Seperti apa? Nah, teks prosedur kompleks yaitu teks prosedur yang memerlukan penjelasan lebih dalam sehingga tiap-tiap langkah harus disertai penjelasan. Biasanya lebih dari 4 langkah. Pokoknya kalau kalian melihat sebuah teks, dalam teks itu langkahnya lebih dari 4, setiap nomor urutan itu penjelasannya panjang lebih dari 1 kalimat. Nah, itu namanya teks prosedur kompleks. Contohnya di mana? Contohnya cara membuat sambal balado. Nah, di situ ada langkah-langkah yang panjang, lebih dari 4. Nah, itu namanya teks prosedur kompleks. Kemudian cara mengajukan pembuatan kartu SIM. Ada cara memperpanjang STNK. Prosedur pembuatan KTP. Nah, oke, itu saja materi pada hari ini. Nah, kiranya itu saja yang bisa disampaikan. Hari ini kita sudah belajar tentang mengidentifikasi teks prosedur. Ada pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, kemudian ada ciri-ciri teks prosedur, dan pembagian teks prosedur. Cukup sekian dari Pak Wawan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.